Menurut kalian, siapakah Presiden Indonesia yang terbaik? Khairul Onggon. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Khairul Onggon. Indonesia telah mempunyai 7 presiden kesemuanya dan setiap dari mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi pada hari ini Nisa nak react video berjudul 7 Presiden Indonesia Siapakah yang Terbaik dari channel Mawan Nugraha. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Mawan Nugraha dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Nisa jadi penasaran apakah cerita di sebalik setiap Presiden Indonesia. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan reaction kita. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Channel ini membantu kita memahami dan membandingkan prestasi 7 presiden kita dengan cara yang objektif, adil, mencerahkan, serta melihat apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Yuk, mulai kita bandingkan. Presiden Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang dilantik pada 18 Agustus 1945. Sebagai Presiden pertama, beliau adalah salah satu simbol persatuan Indonesia yang saat itu memiliki tantangan melawan penjajahan Belanda. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, tantangan negara Indonesia adalah menghadapi kembalinya penjajah Belanda yang dikenal sebagai agresi Belanda 1 dan 2. Selepas agresi Belanda 2, Indonesia mulai menata diri sebagai negara merdeka. Banyak cara yang diinginkan komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan saat itu. Sang putra Fajar, nama lain dari Presiden Soekarno, berusaha menyatukan semua pandangan politik ke dalam wadah yang disebut sebagai Nasakom atau Nasional, Agama, dan Komunis. Presiden Soekarno mengakhiri kekuasaannya pada 12 Maret tahun 1967. Tidak lama setelah komunis melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai G30S PKI. Presiden Soeharto adalah presiden kedua menggantikan Presiden Soekarno pada tanggal 12 Maret 1967. Selama 32 tahun masa kepemimpinan beliau, Indonesia mengalami stabilitas politik yang baik. Saat itu, Indonesia juga dikenal sebagai macan Asia karena kekuatan militernya yang disegani negara tetangga. Prinsip pembangunan menggunakan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Partai politik hanya diizinkan ada 3 saja, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Komunikasi dengan rakyat ditata api melalui program yang disebut dengan kelompok pencapir, kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan. Target-target pembangunan disusun dengan rinci dan rapih dalam rencana pembangunan 5 tahun atau dikenal sebagai Repelita. Di akhir kekuasaan beliau, krisis moneter terjadi, di mana nilai rupiah anjlok mencapai 15-an ribu rupiah per dolar AS yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan PHK karyawan. Harga-harga barang kebutuhan melambung, memicu kerusuhan yang menyebabkan The Smiling General atau sebutan lain dari Pak Harto lengser pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Habibie mewarisi kondisi krisis moneter era Presiden Soeharto. Prestasi ditorehkan oleh beliau terutama terkait dengan kebebasan berpolitik. Saat itu, keuangan negara tidak cukup untuk menggerakkan roda pemerintahan secara normal. Dengan kondisi tersebut, beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan itikat untuk memisahkan diri. Salah satu yang mendapat dukungan pihak asing untuk memisahkan diri adalah Provinsi Timur Timur. Sebagian rakyat di Tim-Tim atau Timur Timur dihasut oleh antek asing bahwa bangsa Indonesia adalah penjajah bagi mereka. Padahal, apa yang bisa kita ambil dari Tim-Tim kecuali untuk diri mereka sendiri, yang bahkan pemerintah pusat menambahi kekurangannya. Karena kuatnya rakyat Tim-Tim terhasut oleh antek asing, maka Presiden Habibie menyerahkan kembali nasib rakyat Tim-Tim kepada mereka sendiri daripada menjadi tanggungan atau beban keuangan pemerintah pusat. Pada Agustus 1999, Provinsi Timur Timur menjadi negara mandiri bernama Timor Leste. Presiden Habibie mengakhiri jabatannya pada tanggal 20 Oktober 1999. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden keempat menggantikan Presiden Habibie. Kondisi negara saat itu masih mewarisi keadaan Presiden Soeharto maupun Presiden Habibie dengan krisis keuangannya. Banyak daerah menunjukkan itikat melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menyusul Timur Timur.
situasi belum bisa dikatakan normal. Melihat situasi yang sulit, Presiden melakukan kebijakan prioritas utama, yaitu mengutamakan keutuhan NKRI. Presiden melakukan kunjungan ke negara-negara tetangga untuk meminta dukungan atas kesatuan wilayah Indonesia agar peristiwa Timur Timur tidak terulang. Keadaan yang masih sulit masih dirasakan oleh masyarakat saat itu, tapi kebebasan berpolitik dan berbicara telah terbangun, menyebabkan terjadi perdebatan di kalangan politisi atas situasi yang ada. Kegaduhan politik menyebabkan Presiden Gus Dur lengser sebagai presiden. Namun demikian, wilayah NKRI mampu dijaga walaupun secara ekonomi negara masih lemah. Presiden Megawati Soekarno Putri adalah presiden kelima Republik Indonesia. Di era itu, krisis keuangan negara masih terasa dan itu menghambat roda pemerintahan dan pembangunan. Untuk menyehatkan keuangan negara, aset negara yang berupa badan usaha milik negara, misalnya Indosat, dijual agar ada modal yang masuk ke kas negara untuk nyicil utang negara dan menjalankan roda pembangunan. Untuk menekan korupsi yang menggerogoti keuangan negara, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Untuk menggerakkan perekonomian dunia swasta, disahkan Undang-Undang Tenaga Kerja yang memungkinkan perusahaan menggunakan tenaga kontrak, sehingga beban perusahaan menjadi ringan. Tapi kebijakan ini dianggap merugikan karyawan, karena karyawan kontrak memiliki ketidakpastian masa depan. Pemerintah berusaha mengakomodasi isu tersebut, tetapi pada pemilu tahun 2004, Presiden Megawati harus mengakhiri era kepemimpinannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden ke-6 hasil pemilu tahun 2004. Pada saat itu, pengaruh negatif krisis moneter 97 sudah dapat dikendalikan. Roda pembangunan mulai berjalan di bawah Kabinet Indonesia Bersatu. Ekonomi negara juga mengalami pertumbuhan positif, yang artinya pembangunan ekonomi berjalan baik, lapangan kerja mulai terbuka, dunia usaha kembali marak sehingga Indonesia kembali mendapat kepercayaan dunia internasional. Pendapatan per kepala naik, artinya ada kenaikan kesejahteraan secara umum. Beberapa tantangan negara yang diusahakan untuk diatasi adalah pembangunan yang kurang merata serta kasus korupsi lama yang belum selesai, misalnya kasus Senturi. Di tengah usaha mengatasi korupsi, muncul korupsi di pusat kebijakan oleh staf frontliner yang bernama Gayus Tambunan yang melibatkan angka hampir 100 miliar rupiah. Meskipun mampu menurunkan angka kemiskinan, tapi total angka kemiskinan juga masih tinggi, yaitu berkisar 8% dari jumlah penduduk. Presiden SBY mampu melaksanakan tugas kepresidenan secara mulus hingga pemilu 2014. Presiden Joko Widodo sebagai Presiden ke-7, Jokowi berangkat dari tokoh daerah, bukan tokoh nasional, yaitu dimulai sebagai wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Pada awalnya, beliau dicibir sebagai sosok lemah dan tidak akan mampu menjadi presiden. Seiring waktu, beliau dikesankan oleh lawan politiknya sebagai pimpinan yang otoriter. Jokowi juga populer di banyak negara tetangga. Pada era ini, pembangunan infrastruktur digenjot, termasuk jalan raya dan bendungan. Semangatnya, pembangunan infrastruktur akan mengokohkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kebijakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dituangkan dengan kebijakan harga bahan bakar sama untuk semua wilayah di Indonesia, termasuk di Papua. Koruptor juga dikejar dan dirintis usaha mengambil alih aset-aset hasil korupsi yang ada di luar negeri. Pada periode kedua, terjadi pandemi global virus COVID-19, termasuk juga di Indonesia, yang dimulai dari Wuhan, Cina, yang membuat banyak negara mengalami krisis ekonomi serta membatasi interaksi sosial dan melumpuhkan dunia usaha. Usaha mengatasi pandemik adalah vaksinasi COVID untuk 70% penduduknya. Tetapi usaha itu tidak mudah karena pemahaman publik yang rendah dan isu-isu politik yang menungganginya. Semoga pandemik segera dapat diatasi hingga periode akhir Presiden Jokowi pada tahun 2024. Baiklah, waktunya kita menyimpulkan. Dari ketujuh presiden kita, siapakah yang terbaik? Presiden Soekarno dibutuhkan sebagai pemersatu menghadapi penjajahan. Presiden Soeharto membawa Indonesia sebagai macan Asia. Presiden Habibie menyelamatkan NKRI dari perpecahan yang lebih lanjut. Presiden Gus Dur menjaga kesatuan NKRI di masa yang sulit. Presiden Megawati yang mengisi kas negara saat kas kosong, tagihan hutang negara jatuh tempo. Presiden SBY menggerakkan roda pembangunan yang sebelumnya macet.
Presiden Jokowi mempercepat dan meratakan manfaat pembangunan untuk semua wilayah. Setiap presiden memiliki tantangan tersendiri. Mereka adalah putra terbaik pada zamannya dan pilihan Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lainnya. Betul. Jangan terkecoh dengan para politikus praktis yang membawa masa lalu untuk memecah belah bangsa, sementara mereka hanya mengejar kekuasaan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita sudah habis menonton video 7 Presiden Indonesia. Bagi Nisa, tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada yang dapat lari daripada membuat kesalahan ya guys. Menurut kalian, siapakah Presiden Indonesia yang terbaik? Bagi Nisa, setiap Presiden Indonesia memiliki kelebihan masing-masing dan mereka mendapat julukan seiring dengan masa pemerintahan mereka. Misalnya, Bung Karno yang merupakan Presiden Indonesia yang pertama yang dinobatkan sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Begitulah dengan presiden-presiden yang lain, sehinggalah Bapak Jokowi yang dinobatkan sebagai Bapak Infrastruktur. Yang penting guys, di bawah kepimpinan setiap Presiden Indonesia, Indonesia sekarang semakin tumbuh lebih baik menuju ke negara yang maju dan menjadi kuasa ekonomi dunia. Selamat Indonesia! Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Mawar Nugraha dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sehingga kita berjumpa lagi pada video reaction yang akan datang. Assalamualaikum dan bye semua!